Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kami akan menampilkan sebuah aplikasi yang bernama Tasko, yaitu Task Management. Sebelumnya, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Hartita Wirastri. Lalu saya Aska Ihza Zahrani. Dan saya Kurnia Ragen Wulansari. Saya Mutia Fadia. Saya Nabila Adindra Estining Tias. Selanjutnya, kita akan mulai membahas presentasi kami, dimulai dari Kurnia Wulansari. Apa yang menjadi keresahan kami? Sebagai mahasiswa seringkali berhadapan dengan berbagai macam tanggung jawab. Tentu saja tanggung jawab ini harus dipenuhi dengan selalu memperhatikan prioritas waktu dan pengerjaannya, seperti perkuliahan, tugas kuliah, kegiatan organisasi, bahkan aktivitas pribadi. Manajemen tugas merupakan salah satu solusi yang cukup strategis mahasiswa untuk mengatasi permasalahan ini, karena dengan adanya manajemen pada pembagian tugasnya, maka mahasiswa dapat mengelola berbagai tanggung jawab yang dimiliki dengan baik agar hal tersebut dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan bersungguh-sungguh. Oke, untuk selanjutnya adalah Tasgo manajemen tugas. Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mengelola tugas tanpa perlu diakses dari aplikasi ini, diantaranya adalah untuk menambah tugas baru, melihat daftar tugas, mencari tugas berdasarkan tanggal dan kategori, dan menghapus tukar lagi. Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur login dan registrasi yang memungkinkan setiap pengguna memiliki akun yang unik untuk mengelola tugas mereka. Untuk tujuan Tasgo ini, selanjutnya adalah untuk apa sih Tasgo ini dibuat? Jadi konsep dasar C# dan sebuah kesederhanaan dan fleksibilitas. Oke, yang selanjutnya yaitu ada landasan teori. Apa yang menjadi landasan teori dari pembuatan aplikasi ini? Apa saja yang menjadi dasar pembuatan Tasgo? Yaitu ada Visual Studio Code. Sering disebut sebagai landasan pengembangan perangkat lunak yang berfungsi serbaguna dan fleksibilitasnya dalam mendukung berbagai kebutuhan pengguna. VS Code juga memiliki sebuah ekosistem yang luas dan sebuah dukungan lintas antar platform. Terakhir, pengguna disediakan pengembangan secara efisien di berbagai jenis proyek dan teknologi. Lalu ada C#. C# adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Microsoft untuk mempermudah pembuatan berbagai jenis aplikasi di platform .NET. Keunggulan C# terletak pada kemampuannya untuk digunakan dalam membuat berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi desktop, situs web, aplikasi mobile, hingga aplikasi berbasis konsol seperti Tasgo. Selanjutnya, hasil pengembangan. Bagaimana sih hasilnya? Apa saja yang menjadi dasar pembuatan Tasgo? Beberapa manfaat dari Tasgo yaitu, yang pertama, meminimalisir stres dengan sistem manajemen yang praktis. Yang kedua, memastikan seluruh golongan dapat menggunakannya, termasuk yang kurang mengerti teknologi. Yang ketiga, menawarkan rasa nyaman bagi pengguna karena dapat digunakan tanpa adanya internet. Dan yang terakhir, pengguna menyadari tugas lebih teratur dan efektif dalam pengerjaan. Target atau audiens yang ingin dicapai oleh pembuat adalah mahasiswa. Tetapi, dengan mudahnya akses yang diberikan, kami kira dari siswa SD hingga mahasiswa dapat menggunakannya. Selanjutnya, hasil wawancara terhadap calon pengguna. Dalam tahap ini, kita menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu berbentuk wawancara narasumber atau pengguna. Kami berkesempatan untuk mewawancarai beberapa pengguna. Pengguna memiliki harapan bahwa Tasgo akan dikembangkan lagi di masa depan. Beberapa fitur yang diinginkan termasuk analitik
produktivitas seperti laporan mingguan untuk melacak kemajuan, integrasi dengan kalender atau sinkronasi ke perangkat lain, dan opsi kustomisasi tampilan untuk tampilan yang lebih personal. Pengguna juga berharap bahwa Tasko dapat dikembangkan menjadi aplikasi nyata yang dapat digunakan di berbagai perangkat, termasuk mobile. Fitur-fitur dari Tasko. Yang pertama adalah fitur registrasi. Pada saat pertama kali menjalankan program, kita dapat membuat akun terlebih dahulu. Tapi jika tidak ingin membuat akun, kita telah menyediakan akun tamu yang dapat diakses oleh semua orang. Fungsi ini memfasilitasi pengguna untuk mendaftar dengan memasukkan username dan password. Pertama, ia akan mengecek apakah nama pengguna atau username ini telah digunakan oleh pengguna lain. Bila belum digunakan, akan langsung tersimpan dengan passwordnya. Terakhir, pengguna akan diberi pesan bahwa registrasi telah berhasil. Berikut adalah bentuk output dari yang saya jelaskan tadi. Jadi, pertama akan muncul pilihan daftar, masuk, atau keluar. Pertama-tama dalam fitur registrasi ini kita pilih nomor pertama, masukkan username, lalu masukkan password. Lalu setelah berhasil, di bawahnya akan muncul komen registrasi berhasil. Selanjutnya, fitur login. Ya, di pertama tadi kan kita sudah buat akun. Lalu pada tahap ini, seperti dalam di output itu, kita pilihkan nomor 2 yang bertulisan masuk. Lalu masukkan username dan password seperti yang kita registrasikan tadi. Selanjutnya adalah fitur add task atau menambahkan tugas. Jadi pertama-tama akan muncul pilihan menu sebagai berikut. 1 tambah tugas, 2 lihat tugas, 3 search tugas, 4 edit tugas, 5 hapus tugas, dan 6 keluar. Pada tahap ini kita akan menambahkan tugas. Kita pencet nomor 1. Lalu kita memasukkan apa judul tugas itu. Lalu pada deskripsi tugas kita bisa menambahkan seperti tugasnya apa saja, atau semisal di sini judul tugasnya Matematika Sistem Informasi. Deskripsi tugasnya adalah tryout UAS. Lalu di bawahnya akan muncul ini termasuk tugas individu atau tugas kelompok. Pada tugas ini diberikan contoh bahwa ini adalah tugas individu. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan deadline tugas, yaitu pada tanggal 30 Desember tahun 2024. Kita tekan enter, lalu tes telah berhasil ditambahkan. Lalu kita kembali pada tahapan awal. Dengan cara yang sama kita memasukkan judul tugas PSI, deskripsi tugas PKMEI, dan selanjutnya. Selanjutnya pun begitu. Untuk menambahkan tugas kita tinggal klik nomor 1, masukkan judulnya, berikan deskripsi, dan memberi pilihan ini termasuk tugas kelompok atau tugas individu. Dan terakhir memasukkan tanggal deadline yang telah ditentukan. Dan yang jangan lupa akan muncul tulisan tas telah berhasil. Selanjutnya, fitur view task atau melihat tugas. Nah, untuk melihat tugas, kita bisa memilih pilihan yang kedua, di mana itu lihat list tugas. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan, dimulai dari individu, kelompok, tanggal-tanggal dari tugas yang telah ditambahkan, atau melihat secara keseluruhan. Untuk melihat berdasarkan kategori individu, bisa memilih komen 1. Nah, setelah itu akan muncul tugas-tugas tersebut listnya. Terus untuk melihat kategori kelompok, kita bisa memasukkan komen 2. Nanti akan keluar juga tugas-tugas apa saja yang termasuk dari kategori kelompok. Yang ketiga itu berdasarkan tanggal 2 bulan 1 2025. Terus untuk yang semua, mohon maaf semua kayaknya nggak ada ya. Kalau semua bakalan tampil dari keseluruhan tugas tersebut. Selanjutnya fitur search tugas, di mana bagian search ini kita bisa mencari tugas dengan memilih komen pilihan ketiga. Setelah itu ada panduan di mana kalau kita bisa mencari berdasarkan tanggalnya atau berdasarkan sebelum tanggal tersebut atau sesudah tanggal tersebut. Contoh yang pertama
pertama ini setelah tanggal 28 bulan 12 2024, tugas apa saja yang ada. Nah, yang di sini, tugas apa yang ada pada tanggal 30 bulan 12 2024. Nah, yang di sini kita melihat tugas apa yang sebelum tanggal 31 bulan 12 2024. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada fitur edit. Pada fitur ini berfungsi untuk mengedit informasi pada tugas yang telah ada di daftar tugas. Tugas ini memanfaatkan structured list of dictionaries untuk menyimpan dan memperbarui data dengan fleksibel. Nah, di fitur ini, yang pertama kali kita lakukan ketika mendapatkan list comment listnya, kita bisa mengetik yang keempat, komen yang keempat, yaitu edit tugas. Kemudian akan muncul pilihan-pilihan tugas yang akan ingin kita edit. Misal kita memilih komen yang ketiga. Judul tugasnya yaitu PSI UAS, deskripsinya yaitu merevisi citasi PKM AI. Sifatnya itu individu atau kelompok. Kita tinggal memilih mau mengkategorikan ini sebagai individu atau kelompok. Di sini kita mengkategorikannya sebagai kelompok. Dan deadline tugasnya di tanggal 27 Desember 2024. Kemudian ada fitur remove task yang terakhir. Fitur ini bertujuan untuk menghapus tugas yang telah terselesaikan dari daftar tugas. Dari daftar tugas, fungsi ini dibentuk dengan sederhana dan efektif dengan memanfaatkan validasi input dan penghapusan langsung dari daftar. Fungsi ini menggunakan kombinasi metode perluan for, validasi dengan if, dan juga penghapusan dengan remove at. Di fitur ini dapat kita lihat, yaitu kita memilih untuk menghapus tugas. Misal kita di comment listnya kita ketik nomor 5, saya. Kemudian diberi pilihan tugas. Pilihan mana yang ingin dihapus. Misal kita memilih untuk menghapus tugas nomor 2, seperti itu. Kemudian di gambar yang sebelah kanan itu adalah gambar fitur ini akan otomatis keluar ke menu login, dan walaupun kita memilih komen keluar, data tugas tetap ada berdasarkan update terakhir yang telah kita lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, TaskGo adalah aplikasi manajemen tugas yang berbasis konsol sederhana, efektif, dan inklusif. Selain membantu pengguna mencatat, mengelola, dan menyelesaikan tugas secara terorganisir, aplikasi ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran dasar program C# dengan antarmuka yang ramah pengguna dan tanpa memerlukan koneksi internet. TaskGo ini menjadi alat yang fleksibel dan bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya sebagai mahasiswa. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.